Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya Suci Mandasari dari kelas K3 4E Manajemen Pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan atau menghentikan perubahan iklim? Jawabannya adalah kondisi iklim yang semakin hari mengalami perubahan tidak menentu akibat adanya proses pemanasan global membuat bumi bekerja semakin keras. Masyarakat dunia memiliki peran besar terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sadar akan pentingnya menjaga kestabilan antara bumi dengan penghuninya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Ditambah lagi, kejadian kebakaran hutan membuat gas karbon yang dilepaskan ke atmosfer jumlahnya meningkat dan menjadi sangat banyak. Akibatnya, fungsi Indonesia sebagai paru-paru dunia justru membuat bumi sulit untuk bernapas. Sadar atau tidak, kesehatan bumi semakin hari semakin menurun. Cepat atau lambat, bumi akan menunjukkan perubahan akibat pemanasan global. Dampak yang mulai terlihat adalah mencairnya es di kutub. Padahal, dengan mencairnya lapisan es tersebut, permukaan air laut akan naik. Tentunya, hal tersebut akan berdampak pada negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Seperti telah disebutkan oleh peneliti NASA, beberapa kota di Indonesia seperti Aceh, Jakarta, Makassar, Manado, Jayapura, dan Jawa Timur akan mengalami kenaikan permukaan air laut sekitar 1.700-an mm. Edukasi diperlukan bagi sebagian orang yang belum memahami dampak besar dari kebiasaan sehari-hari. Penggunaan listrik seperti lampu, pendinginan ruangan atau kipas angin, AC, charger, dan TV. Tentu sangat dekat keberadaannya dengan manusia. Faktanya, beberapa orang masih melakukan pemborosan energi dengan menyalakan lampu di saat cahaya dari luar masih mencukupi. Menyalakan pendingin ruangan saat sedang tidak dipakai. Tidak mencabut charger sesuai menggunakannya dan membiarkan TV menyala terus-menerus. Semestinya kebiasaan tersebut segera diubah. Dampaknya tidak hanya akan berimbas pada diri sendiri, melainkan juga orang lain. Tidak langsung dirasakan, namun tetap akan terasa di kemudian hari. Selain itu, bagi pengguna kendaraan, menghemat bahan bakar dengan meminimalisir penghidupan mesin kendaraan juga dapat dilakukan, mulai dengan tidak bergantung pada kendaraan pribadi dan mulai menggunakan kendaraan umum, serta biasakan untuk berjalan kaki jika tempat yang dituju itu tidak begitu jauh. Hal tersebut tentu dapat meminimalisir jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari knalpot kendaraan. Masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, menekan pola konsumsi yang berlebihan serta mengurangi produksi sampah, dan menerapkan prinsip mengurangi limbah, memanfaatkan kembali barang, dan mendaur ulang barang yang digunakan.
Begitu mudahnya kita sebagai masyarakat dapat menjaga kestabilan alam, kebiasaan, dan menjadi lebih sadar akan isu perubahan iklim bukanlah hal yang sulit dilakukan. Hanya perlu kemauan serta kepedulian terhadap keberlangsungan seluruh elemen di bumi. Meski perilaku merubah kebiasaan tersebut terkesan kecil dan remeh, namun jika dilakukan bersama-sama akan berdampak sangat besar bagi bumi. Salah satunya agar bumi memiliki usia yang lebih panjang. Sadarkan diri sendiri terlebih dahulu, lalu tularkan kepada orang lain. Dan yang kedua, bagaimana carbon trading tetap berpengaruh terhadap perubahan perekonomian? Jawabannya, pasar karbon sendiri adalah suatu instrumen ekonomi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kebijakan polisi untuk memberikan insentif bagi kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sistem ini umumnya diterapkan dalam pasar karbon wajib karena untuk sistem ini diperlukan pembatasan emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar. Bisa di tingkat instalasi ataupun organisasi, yang sulit dipertahankan bila pasar bersifat sukarela. Dalam sistem ini, setiap peserta pasar yang dapat berupa organisasi, perusahaan bahkan negara diberi kewajiban dalam pengurangan atau pembatasan emisi karbon yang disebut CAP. Dalam sistem ini, setiap pihak yang terkena pembatasan emisi harus melaporkan emisi gas rumah kaca secara periodik, biasanya tahunan, kepada lembaga yang ditentukan. Dari data tersebut dapat diketahui apakah emisi pihak tersebut melebihi batas yang ditentukan atau tidak. Untuk pembuatan kebijakan, data ini juga digunakan sebagai dasar menentukan batas emisi di tahun berikutnya. Umumnya, kebijakan pembatasan emisi dan sistem perdagangan emisi diterapkan pada sektor yang emisinya tinggi, misalnya industri. Dengan demikian diharapkan diperoleh sejumlah besar penurunan emisi dengan biaya relatif rendah. Terima kasih, Pak.